Maka Ibnu Abbas pun berpuasa. Sambari Ibnu Abbas mengatakan, seperti inilah Rasulullah SAW berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat-tempat, di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, saya diminta oleh pengurus masjid untuk menyampaikan tentang masalah bulan Muharram, karena berkaitan, ya, karena kita masuk pada bulan Muharram. Jadi apa namanya, dijeda dulu bulan Muharram. Ya, baik. Ya. Di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi umat ini hari-hari, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang memiliki keistimewaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian tempat itu tempat yang istimewa, tempat yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan tempat yang lain. Dan itu semuanya kembali kepada ilmu Allah dan kehendak Allah dan sesuai hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang menciptakan, dan Allah memilih waktu-waktu dan tempat-tempat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Masjidil Haram, Makkah dan Madinah, dua kota suci, tempat yang lebih utama dibandingkan tempat-tempat yang lain. Allah jadikan di sebagian hari atau sebagian bulan seperti bulan Ramadan lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah jadikan sebagian malam seperti malam Lailatul Qadar lebih utama dibandingkan dengan malam yang lainnya. Dan itu kembali semuanya berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang Allah jadikan memiliki keistimewaan adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara bulan tersebut arba'atun hurum. Ada di antara bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah haramkan, 4 bulan yang Allah muliakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian, kata Allah, menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Yang mengagungkannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi, bukan siapa-siapa, tetapi yang langsung mengagungkannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperjelas oleh Nabi apa yang dimaksud dengan 4 bulan haram ini. Sebagaimana di dalam hadis Abi Bakrah. Kata Abi Bakrah, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, as-sanah isna asyar syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Muttafaqun alaih. Kata Abi Bakrah, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi SAW, bilangan bulan itu ada 12 bulan. Bilangan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah haramkan, maksudnya adalah Allah muliakan. Apa itu? Disebutkan oleh Nabi SAW. Salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, kata Nabi. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Wa Sya'ban, wa Rajab, kata Nabi SAW, wa Rajab Mudhar. Dan Rajab itu adalah Mudhar. Pengharaman Rajab ini sangat diagungkan sekali oleh Bani Mudhar. Dan Rajab, kata Nabi SAW, di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat jelas sekali. Nabi SAW menjelaskan bulan-bulan yang diharamkan, yaitu ada 4. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa Nabi SAW berkhutbah dengan segitu detailnya? Karena zaman dahulu Bapak Ibu, orang-orang jahiliyah mereka juga memuliakan bulan haram. Orang jahiliyah walaupun akhlak mereka suka berperang, mencuri, ya, mengambil harta orang dengan cara zalim, tetapi ketika masuk bulan haram mereka berhenti berperang. Di sebahagian mereka bagaimana caranya, ya, bisa mengambil harta, bisa juga berperang, tapi masih di bulan haram. Bagaimana caranya? Karena mereka mengagungkan semua. Akhirnya ada di antara mereka itu mengubah-ubah bilangan bulan. Sehingga kalau masuk bulan Muharram, Muharramnya diundurkan, Safar ditarik, dimajukan. Nanti sudah ini, sehingga dalam setahun itu bisa jadi 13 bulan. Bisa jadi dalam setahun itu lebih. Kadang Muharramnya itu dilewatkan, diundurkan. Kalau sudah selesai perang, ya sekarang masuk bulan Muharram. Maka semacam itu zaman dahulu, orang-orang jahiliyah dia memutarbalikkan apa? Bulan. Makanya Allah katakan sesungguhnya bilangan bulan, kata Allah, itu 12 bulan dalam setahun, tidak ada 13 bulan. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, kata Nabi, ingat bulan haram itu 3 bulan berturut-turut. Maka hadis ini menafsirkan ayat yang disebutkan tadi. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan apa sih keutamaan bulan haram ini. Di antaranya kita sekarang berada di bulan Muharram. Apa keutamaannya? Pertama, para ahlul ilm mengatakan bahwasanya di antara keutamaan bulan haram ini, sebagian ulama beristinbat dari ayat fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, janganlah kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sebagian ulama beristinbat di sini ada pengkhususan berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik, melakukan amal soleh pada bulan ini pun juga dilipat gandakan pahalanya. Maka amal soleh yang dikerjakan tambah besar pahalanya dikerjakan di bulan-bulan haram. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan waktu yang utama. Setiap ibadah yang dikerjakan pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan, tentulah ibadah itu lebih besar
nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah yang lain. Ini keutamaannya. Ibadah yang kita kerjakan pada bulan ini lebih besar nilainya dibandingkan dengan ibadah di luar bulan haram. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan atau keutamaan bulan haram ini, khususnya bulan Muharram, nanti saya akan berbicara secara khusus permasalahan yang ada pada bulan Muharram ini. Para ulama menjelaskan berbuat dosa di bulan haram ini dosanya diperbesar, hukumannya diperbesar. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan para ulama ketika menafsirkan ayat fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Kata para ulama, berbuat zalim itu kapan saja, di mana saja itu tidak diperbolehkan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan di dalam ayat ini khusus pada bulan haram itu dilarang berbuat zalim? Ini menunjukkan, kata para ulama, berbuat zalim, berbuat maksiat di bulan haram hukumannya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, kama anna al-ma'asi fil baladil haram tudha'ab fakadzalika asy-syahrul haram tughladu fihi al-atham. Kata beliau, sebagaimana maksiat pada bulan di tanah haram itu dilipat gandakan atau diperbesar, ya. Barang siapa yang melaksanakan maksiat di bulan haram itu diperbesar hukumannya, seperti itu pula bermaksiat pada bulan haram, bahwasanya dosanya itu diperbesar. Maksudnya apa, Ustadz? Dosanya itu diperbesar. Dosanya diperbesar bukan dosanya dilipat gandakan. Setiap orang berbuat dosa itu ditulis satu dosa. Ya, setiap dosa yang dikerjakan itu ditulis satu dosa. Dosa itu tidak ada dilipat gandakan. Yang ada dilipat gandakan adalah pahala. Tapi dosa tidak dilipat gandakan, dan ini nas Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali hal yang serupa, yang sama. Artinya, kalau dia melakukan satu dosa, ditulis satu dosa. Tetapi apa maksudnya diperbesar? Hukumannya diperbesar. Kalau pian di bulan-bulan biasa bermaksiat, bahasa kasarnya, melakukan perbuatan maksiat, itu dipukul dengan bilah lidi. Kalau bermaksiat di bulan haram, dia pian dipukul dengan balok. Iya, satu pukulan, sama-sama satu pukulan, tapi beda pukulannya. Iya, tidak dilipat gandakan, tapi hukumannya diperbesar. Maka itu maksudnya. Kenapa, Ustadz? Apa bedanya, Ustadz? Hukumannya diperbesar dengan dosanya dilipat gandakan, apa bedanya? Sangat berbeda. Apa dampaknya? Dampaknya nanti di hari kiamat kelak. Kalau satu dosa, itu tetap di dalam timbangan itu satu dosa. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa timbangannya lebih berat, kebaikannya lebih berat daripada dosanya, maka dia akan masuk surga. Kalau seandainya dosanya lebih banyak, lebih berat daripada perbuatan baiknya, maka dia diancam untuk dimasukkan di neraka. Pada asalnya dia dimasukkan di neraka. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya masuk surga, maka dia akan masuk surga. Tapi pada asalnya dia masuk neraka. Nah, timbangan itu, dosa itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan pun juga akan ditimbang. Maka kalau satu dosa tetap ditulis satu dosa. Tapi kalau dua dosa tetap ditulis dua dosa, dan ini memperberat timbangan. Makanya dosa itu tidak dilipat gandakan. Ini dampaknya. Ini asarnya kenapa dosa itu tidak dilipat gandakan. Adapun kalau kita mendapati perkataan a'immah, perkataan ulama,
bahwasanya dosa itu dilipat gandakan, maksud mereka adalah dari sisi dari sisi kaif. Maksudnya dilipat gandakan dari sisi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Artinya dari sisi kualitas dilipat gandakan, maksudnya adalah hukumannya. Itu maksud para ulama. Bukan dilipat gandakan jumlah dosanya. Baik. Kemudian apa saja ya yang dilarang pada bulan haram selain perbuatan maksiat? Maka dilarang pula pada bulan haram seseorang itu membunuh dan tidak boleh berperang. Apakah berperang itu selama-lamanya diharamkan pada bulan haram? Khususnya kaum muslimin ketika ingin berperang dengan orang-orang di luar Islam atau orang-orang musyrik. Apakah tidak boleh berperang di bulan haram? Para ulama sepakat, kalau seseorang diserang dia pada bulan haram, maka boleh dia mencegah serangan tersebut. Boleh dia membela diri. Ya. Tetapi boleh tidak dia menyerang pada bulan haram zaman sekarang ini? Maka jawabannya ada terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh berperang, apapun keadaannya. Sebagian ulama mengatakan boleh berperang dengan orang-orang musyrikin pada bulan-bulan haram. Kenapa? Karena hukum larangan tersebut sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Kata Allah, perangilah orang-orang musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Maka ayat ini kata para ulama menghapuskan larangan berperang di bulan haram bagi orang-orang muslimin. Ya. Sebagian ahlu ilm tidak. Ini bukan nasakh, bukan penghapusan. Terjadi khilaf dalam para ulama dalam masalah ini. Taib. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan bulan haram? Kenapa dia dinamakan bulan haram? Dikatakan dinamakan bulan haram karena pada bulan tersebut diharamkan berperang. Sebagian ahlu ilm mengatakan dikatakan bulan haram karena pada bulan tersebut ya, karena bulan tersebut dinisbatkan kepada Allah bentuk pengagungan. Maka disebut haram adalah bentuk pengagungan. Ya, maka itu dinamakan bulan haram. Taib. Kemudian khususnya ketika kita berada pada bulan Muharram. Ketika kita berada pada bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat istimewa di antara bulan-bulan haram yang ada. Karena pada bulan ini ada suatu ibadah secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Yaitu ibadah puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah Syahrul Muharram. Dan seutama-utama salat adalah setelah salat fardhu adalah salat malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan haram. Yaitu kata Nabi, puasa yang paling afdal dikerjakan setelah Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram. Mungkin ada di antara Anda bertanya-tanya, Ustadz, bukankah puasa sunnah itu yang paling afdal adalah puasa Daud? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallam, bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah dan seabdal-abdal puasa adalah puasa Daud alaihissalam. Tapi kenapa di hadis ini dikatakan seutama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa
di bulan Muharram. Bagaimana kita menggabungkannya? Pertama, yakini bahwasanya di hadis Nabi itu tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang bertentangan berarti otak kitanya yang error. Ya. Ya. Karena hadis Nabi SAW itu tidak ada sama sekali pertentangan. Karena itu berasal dari wahyu. Taib. Para ulama dijelaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya puasa Daud itu dia afdal ditinjau dari sisi cara berpuasanya. Puasa Daud itu lebih utama daripada puasa lain, dia lebih afdal dari cara berpuasanya. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Dari cara berpuasa dia lebih afdal. Adapun puasa bulan Muharram dia lebih afdal dari sisi waktunya. Maka ketika Nabi SAW dia lebih afdal, maka Nabi berbicara dari sisi waktu. Maka puasa yang paling afdal dari sisi waktu adalah bulan Muharram. Puasa yang lebih afdal dari cara kaifiyah pelaksanaannya adalah puasa Daud alaihissalam. Makanya pendapat yang disebutkan oleh muhaqqiqin, para ulama menyebutkan bahwasanya, Ustadz, kalau seandainya bertabrakan antara puasa Daud dengan puasa sunnah yang afdal, puasa Arafah dan semisalnya, apa yang harus dilakukan? Puasa Arafah. Karena kalau sudah datang waktunya, maka itu yang lebih afdal. Dan itu tidak mengganggu puasa Daudnya. Tidak menjadikan puasa Daudnya batal. Ya. Maka setelah dia berpuasa hari Arafah, maka setelah hari raya, setelah hari Tasyrik, dia lanjutkan lagi puasa Daudnya. Maka puasa Daud ini lebih afdal dari sisi cara. Adapun bulan Muharram ini lebih afdal dari sisi waktu. Kemudian, apa yang dimaksudkan perkataan Nabi sallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Bahwasanya puasa yang paling utama di bulan Ramadan ada syahrullah al-Muharram. Apakah kita disuruh berpuasa sebulan penuh ataukah tidak? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kebanyakan para ulama mengatakan disunnahkan berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Dan ini kebanyakan pendapat para ulama. Kata mereka bahwasanya disunnahkan kita berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah kebanyakan hari di waktu bulan Muharram dia berpuasa. Artinya, kalau hari itu ada 30 hari, maka lebih dari separuh dia banyak berpuasa di bulan haram. Pendapat yang pertama, kalau dari sisi dalil, ya pendapat pertama lebih kuat. Ya, pendapat pertama lebih kuat karena tidak ada pengecualian dalam hal ini. Kemudian, mana yang lebih afdal? Puasa di bulan Muharram, kita memperbanyak puasa di bulan Muharram, apakah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena ada hadis Nabi secara khusus menjelaskan bahwasanya kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Mana yang lebih afdal? Kita berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban, apakah berpuasa di bulan Muharram? Para ulama, ya, bahkan kebanyakan ulama mengatakan berpuasa di bulan Muharram itu lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan pada hadis yang tadi, hadis Abi Hurairah, kata Nabi, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, berpuasa di bulan haram. Maka hadisnya sangat jelas. Kemudian yang kedua, pada bulan Muharram ada satu hari, nanti kita akan jelaskan, yaitu hari Asyura. Bahwasanya pada hari tersebut dihapuskan dosa setahun penuh. Dan ini tidak ada pada bulan Sya'ban.
Sebagian ulama, diantaranya Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menganggap puasa di bulan Sya'ban ini lebih utama daripada puasa di bulan Muharram. Kenapa? Kata beliau, karena Nabi SAW dari perbuatan beliau berdasarkan hadis Aisyah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sedangkan di bulan Muharram tidak ada riwayat kata Ibnu Rajab bahwasanya Nabi SAW berpuasa lebih banyak. Ya. Di bulan Sya'ban ada riwayat Aisyah. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Sedangkan Muharram tidak ada. Kecuali Nabi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian yang kedua kata Ibnu Rajab, dalil beliau mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu lebih utama daripada bulan Muharram. Kata beliau bahwasanya di bulan Sya'ban ini dia puasa yang datang sebelum puasa Ramadan. Jadi Sya'ban ini puasanya sebelum Ramadan. Dan kita tahu Ramadan itu adalah puasa wajib. Sya'ban itu puasa sunnah. Dan kebiasaan di dalam agama Islam, sesuatu yang menggiringi wajib itu pasti lebih afdal. Contoh misalnya salat sunnah. Salat sunnah apa yang paling afdal adalah salat sunnah rawatib. Karena mengiringi salat fardu baik sebelumnya dan setelahnya. Maka kata Ibnu Rajab seperti ini pula puasa. Maka puasa di bulan Sya'ban kata beliau lebih afdal daripada puasa di bulan Muharram. Taib. Mana yang benar di antara dua pendapat ini? Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah pendapat pertama, pendapat kebanyakan para ulama. Berpuasa di bulan Muharram itu lebih utama daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa Ustaz? Pertama, sebab Nabi SAW tidak banyak berpuasa di bulan Muharram. Pertama, kewajiban atau perintah Nabi tentang berpuasa di bulan Muharram ini adalah di akhir hayat Rasulullah. Di akhir hayat Nabi SAW. Makanya nanti akan datang kepada kita hadis Ibnu Abbas. Kata Nabi, kalau seandainya saya hidup tahun berikutnya, saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Syariat berpuasa di bulan Muharram ini datang di akhir hayat Nabi SAW. Makanya itulah Nabi SAW, beliau tidak ada riwayat mengatakan banyak berpuasa. Karena datang di akhir hayat Nabi SAW. Yang kedua, kenapa Nabi SAW tidak banyak berpuasa di bulan Muharram? Karena pada bulan Muharram sering sekali, ya, pada bulan-bulan tersebut, Nabi SAW sering melakukan safar. Sering melakukan di dalam safarnya. Dan safar pada zaman dahulu itu kada sehari dua hari. Ya, berhari-hari. Dan kebiasaan Nabi, beliau tidak safar di bulan Sya'ban. Inilah yang menyebabkan kenapa juga Nabi SAW tidak banyak berpuasa di bulan Muharram. Oleh karena itu kata para ulama, berpuasa di bulan Muharram itu lebih utama berpuasa di bulan Sya'ban. Karena hadisnya sharih, ya, hadisnya sangat jelas. Kemudian pada bulan Muharram ini ada namanya hari, disebut namanya hari Asyura. Ya, hari Asyura. Hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Karena pada hari tersebut Allah selamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Ya. Bahwasanya di antara nikmat Allah yang begitu besar, ya, kepada orang-orang Yahudi ini, Allah selamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Ya. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, orang Yahudi ini apa? Suka, ya, mengingkari dan suka membunuh nabi mereka. Ya. Sudah diselamatkan oleh Allah. Coba bayangkan, ya, orang Yahudi ini sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, melihat mukjizat yang luar biasa, ya, melihat mukjizat yang luar biasa, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul lautan, akhirnya lautan itu terbelah, ya, sebagaikan gunung, akhirnya mereka jalan, diselamatkan oleh Allah melihat mukjizat. Kemudian nabi mereka ada, ya. Mereka ini nabinya ada, tidak meninggal, nabinya ada. Sempat-sempatnya datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong bikinkan Tuhan untuk kita.
Allah katakan dalam Al-Qur'an. Bayangkan. Maka kalau sudah sesat, ya, manusia itu sudah sesat, maka akal pun tidak mampu. Ya. Maka bayangkan, dia sudah diselamatkan oleh Allah melihat mukjizat. Ada nabinya, ya. Minta lagi kepada nabi. Kenapa enggak Nabi Musa aja dijadikan Tuhan? Dia meminta kepada Nabi Musa, Pak, untuk dijadikan membikin Tuhan. Minta kepada makhluk untuk membikinkan Tuhan. Lihat bagaimana sesatnya cara berpikirnya. Ya. Padahal mereka orang yang sangat cerdas, orang yang pintar-pintar. Ya. Maka orang itu kalau sudah tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secerdas apapun kecerdasannya tidak bermanfaat. Sepintar apapun kepintarannya tidak bermanfaat kalau sudah orang tersebut tersesat. Ya. Maka hari Asyura ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kata Asyura ini bisa dikatakan Asyura, dipanjangkan ainnya, boleh pula kita sebut Asyura. Ya, kedua-duanya boleh di dalam bahasa Arab, tidak dipanjangkan ainnya. Apa keutamaan hari Asyura ini? Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Abbas, "Hina shoma Rasulullah sallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi." Qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan-nasara. Faqala Rasulullah sallam fa idza kana al-am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Qal falam ya'ti al-am hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin la in baqaitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallam berpuasa pada hari Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para manusia untuk berpuasa. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari Asyura tersebut hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara." Kenapa orang Nasara juga mengagungkan hari Asyura? Padahal Nabi Musa nabinya siapa? Orang Yahudi. Tapi kenapa orang Nasara juga mengagungkan? Karena yang memelihara ajaran atau kesucian kitabnya Taurat, orang Yahudi adalah orang Nasara. Makanya di dalam Injil itu ada perjanjian lama, ada dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya adalah Taurat. Perjanjian baru itu asuh Injil. Siapa yang menjaganya, yang memeliharanya adalah orang Nasara. Maka orang Nasara itu mereka juga mengagungkan hari Asyura. Kemudian faqala Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah pun berkata, jika amul muqbil, ya, jika tahun depan, ya, jika saya masih hidup, kata Nabi SAW, insyaallah sumna al-yawm at-tasi', maka kami akan berpuasa pada tanggal 9 Asyura atau 9 Muharram. Falam ya'til am hatta tufiya Rasulullah sallam. Belum sampai 1 tahun Nabi sallam pun meninggal. Ya, tidak sampai pada bulan Muharram berikutnya Rasulullah meninggal. Hadis ini sangat jelas memerintahkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang puasa pada hari Asyura. Pertanyaannya, hari Asyura itu tanggal berapa? Apakah tanggal 10 ataukah tanggal 9? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kapan sesuatu itu dikatakan hari Asyura? Apakah di tanggal 10 Muharram ataukah di tanggal 9 Muharram? Imam Ibnu Hazm melihat bahwasanya hari Asyura itu adalah tanggal 9 Muharram. Apa dalil beliau? Dalil beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Hakam Ibn al-A'raj. Kata beliau, qala intahaitu ila Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa huwa mutawassidun ridaahu fi Zamzam. Faqultu lahu akhbirni an shaumi Asyura. Qal idza ra'aita hilal Muharram fa'did wa asbaha yawm at-tasi' sha'iman. Qultu hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Rawahu Muslim. Dari Hakim al-A'raj kata beliau,
ketika aku pergi ke Abdullah bin Abbas, beliau sedang berbaring dengan selendang beliau. Ya. Selendang beliau dijadikan bantal. Ya. Dekat air Zam-Zam. Kemudian aku berkata, kata Hakam Ibn al-A'rad, wahai Ibn Abbas, beritakan kepadaku, kapan puasa Asyura itu? Kapan puasa Asyura tersebut? Kemudian kata Ibn Abbas, jika engkau melihat hilal Muharram, maka hitung. Kemudian besoknya ke tarawih ini, hari ke-9. Maka Ibn Abbas pun berpuasa. Sambari Ibn Abbas mengatakan, seperti inilah Rasulullah SAW berpuasa. Rawah Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, bahwasanya Ibnu Abbas ditanya kapan berpuasa hari Asyura, beliau mencontohkannya berpuasa pada tanggal 9. Maka kata Imam Ibnu Hazm, bahwasanya hari Asyura itu adalah tanggal 9 Muharram. Berdasarkan hadis ini. Pendapat yang kedua mengatakan hari Asyura itu adalah 10 Muharram. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Ketika Nabi SAW berpuasa pada Asyura, Yaum Asyura, kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, jika tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Maka ini menunjukkan Nabi saat itu berpuasa tanggal 10. Maka kata para ulama, hari Asyura itu adalah tanggal 10. Terus bagaimana para ulama menjawab hadis Hakam Ibn al-A'rad, perbuatan Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berpuasa pada tanggal 9, kemudian kata beliau, seperti inilah Nabi SAW berpuasa. Padahal beliau ditanya tentang hari Asyura. Para ulama menjawab bahwasanya Ibnu Abbas di sini tidak sedang mengajari atau menghabari rawi yang bertanya tersebut, tabi'in yang bertanya tersebut tentang hari Asyura. Kenapa? Karena dia sudah tahu hari Asyura itu ada tanggal 10 Zulhijjah, 10 Muharram. Tetapi dia tidak tahu sekarang ini sudah masuk apa belum hilalnya. Itu yang dia tanyakan. Bukan dia tidak tahu tanggal 10 Muharram itu adalah hari Asyura. Kemudian Ibnu Abbas mencontohkan kepada dia berpuasa. Ingin memberitahukan tambahan faidah bahwasanya disunnahkan juga berpuasa pada tanggal 9. Sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa. Maka hari Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Dan ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Taib. Apa tingkatan puasa Asyura? Puasa Asyura disebutkan oleh para ulama memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling utama di dalam puasa Asyura adalah berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ini tingkatan yang paling utama ketika kita berpuasa hari Asyura. Berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Apa dalilnya? Adalah hadis Ibnu Abbas yang saya bacakan tadi. Kata Nabi SAW, Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi mengatakan, jika saya hidup nanti tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9. Dan qaddarullah, Nabi SAW, beliau meninggal pada tahun berikutnya dan tidak sempat berpuasa pada tanggal 9. Maka yang paling utama adalah berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Dan juga hari Asyura ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah hadis Abi Qatadah Al-Ansari. Beliau menjelaskan. Kata Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yaum Asyura. Faqal yukaffiru sanata al-madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abi Qatadah, ditanya tentang puasa hari Asyura. Kemudian kata Nabi SAW, itu menggugurkan dosa yang telah lalu. Subhanallah. Dosa-dosa kita telah lalu digugurkan dengan puasa Asyura. Arafah sudah 2 tahun. Tambah lagi Asyura 1 tahun. Maka luar biasa.
Dosa apa yang digugurkan di sini? Para ulama mengatakan as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang paling utama adalah puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Tingkatan yang kedua adalah sebagian ulama menyebutkan berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Kalau tidak bisa 9, 10 dan 11. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tetapi hadis yang secara khusus menyebutkan bahwasanya berpuasalah pada tanggal 10 dan tanggal 11 hadisnya lemah. Maka hadis yang secara khusus menjelaskan berpuasa pada tanggal 10 dan tanggal 11 bagi orang yang tidak sempat berpuasa tanggal 9, maka hadisnya lemah. Terus Ustadz, apakah tidak boleh berpuasa pada tanggal 11? Apakah tidak boleh kita berpuasa pada tanggal 11? Jawabannya boleh. Tapi hadis secara khusus yang mengatakan berpuasa pada tanggal 10 dan 11 secara khusus, itu adalah hadisnya lemah. Adapun berpuasa pada tanggal 11 Muharram itu boleh. Kenapa? Karena keumuman hadis. Bahwasanya kata Nabi SAW, seutama-utama puasa adalah bulan Muharram. Maka itu mencakup tanggal 11, 12, 13 dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau seandainya dia tidak bisa berpuasa pada tanggal 9 dan 10, maka dia berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Pertama, karena ada keumuman hadis Nabi SAW berpuasa secara umum sebanyak-banyak di bulan Muharram. Yang kedua adalah dalam rangka kita menyelisihi orang Yahudi dan Nasara. Karena mereka mengkhususkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, berpuasa di bulan Muharram adalah hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa hukumnya orang yang berpuasa cuma tanggal 10 Muharram? Apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlu ilm memandang bahwasanya berpuasa pada tanggal 10 saja itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyamai orang Yahudi. Makanya Nabi SAW kata mereka, ketika dikatakan bahwasanya hari itu diagungkan hari orang Yahudi dan Nasara, apa kata Nabi SAW? Jika saya akan hidup, saya ingin berpuasa pada tanggal 9 tahun depan. Ini menunjukkan kata para ulama berpuasa pada tanggal 10 itu hukumnya adalah makruh. Sebagian ulama mengatakan tidak. Sunnah berpuasa pada tanggal 10, tidak makruh. Walaupun satu hari aja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Qatadah Al-Ansari. Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura. Beliau berpuasa pada hari Asyura. Apa kata Nabi? Yukaffir sanata al-madiyah. Sesungguhnya puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa tahun lalu. Nabi tidak mengatakan 9 dan 10, tapi Nabi mengatakan 10. Ketika sesuatu itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu ada sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang makruh. Kemudian kata para ulama, tidak semerta setiap perbuatan yang tidak menyelisihi orang Yahudi atau orang Nasara itu dihukumi haram atau makruh. Tidak secara mutlak demikian. Kadang-kadang kita disuruh menyelisihi orang Yahudi dan Nasara, ketika kita tidak selisihi, hukumnya tidak makruh. Hukumnya tidak makruh. Sebagaimana kasus pada puasa Asyura ini. Ya. Kenapa? Karena ada kaidah yang sangat indah disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, bahwasanya berpuasa Asyura ini hukumnya sunnah. Berpuasa hari Asyura ini sunnah. Ya. Maka ketika kita menyelisih orang Yahudi itu juga hukumnya sunnah. Ketika sunnah ini ditinggalkan bukan berarti mengerjakannya itu makruh. Iya. Menyelisih orang Yahudi dalam masalah puasa Asyura ini hukumnya sunnah. Tapi ketika sunnah menyelisih orang Yahudi ini ditinggalkan, maka bukan berarti berpuasanya makruh. Iya.
Nah, sehingga kata para ulama, berpuasa pada tanggal 10 saja itu boleh. Dan itu juga sunat. Tetapi ini ada tingkatan terendah dari puasa Asyura. Ya, seutama-utamanya dia berpuasa pada tanggal 9, 10. Kalau dia tidak bisa 10, 11, ya. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Maka inilah ya ibadah yang sangat agung kita kerjakan di bulan Muharram. Dan seorang muslim hendaknya dia mengambil kesempatan ini, ya. Karena orang yang cerdas itu adalah dia melihat peluang di mana orang-orang tidak melihat peluang. Ya. Kebanyakan orang itu dia melihat peluang ketika semua manusia melihat peluangnya. Bulan Ramadan semuanya beribadah. Ya. Bulan hari Arafah semuanya berpuasa. Karena orang tahu semua. Tetapi ada hari-hari yang istimewa semacam ini, banyak orang meninggalkannya, dianaktirikan. Maka kita ambil peluang tersebut. Maka ini menunjukkan kematangan kita berpikir, dan ini juga menunjukkan ya kita mengagungkan bulan tersebut di mana-mana orang yang ketika manusia banyak tidak mengagungkannya. Kita jawab pertanyaan. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita jawab pertanyaan. Afwan di luar tema. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi anak yang sering bermaksiat seperti narkoba? Padahal kita sudah mengingatkan, menasihati. Apakah doa anak itu orang tuanya dan mohon solusinya? Saya nggak tahu, tapi saya paham soalnya. Pertama, bagaimana seorang ibu atau seorang ayah mendapati anaknya narkoba, dan ini subhanallah ya, ini merupakan ujian yang besar. Karena orang yang terkena narkoba dan semisalnya ini pasti kecanduan, ya. Dia kecanduan, dan kecanduan ini sangat susah dihilangkan. Taib, bagaimana cara mengobatinya? Pertama, ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan besarkan harapan Anda dengan Allah, dan itu tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun usaha yang kita lakukan, tidak akan mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyak ibadah Anda. Perbanyak ibadah Anda sebagai orang tua. Kenapa? Karena ibadah orang tua itu berdampak kepada anak. Itu memiliki dampak. Anda perbanyak ibadah Anda, sholat Anda perbanyak, puasa Anda perbanyak, sedekah Anda perbanyak. Itu berdampak kepada seorang anak. Makanya keliru orang tua melihat anaknya banyak bermaksiat, kemudian dia tidak banyak ibadah. Salah. Justru ketika Anda melihat anak Anda banyak maksiat, Anda banyak ibadah. Karena Anda dengan banyak beribadah itu berdampak kepada Anda. Setidak-tidaknya kalau tidak berdampak di dunia, akan berdampak di akhirat. Ya, akan berdampak di akhirat. Kemudian yang ketiga, ya, kalau anak narkoba semacam ini, tentu Anda putus ya wasilah ya yang membawa dia kepada arah demikian, putus wasilah tersebut. Apa wasilahnya? Putus pertemanannya kalau Anda bisa. Iya. Oh, dia jangan dikasih uang yang banyak ya, tidak dikasih uangnya Anda yang ngatur, kebutuhannya Anda yang membelikan. Sudah, bapak saja yang belikan, kamu pengen apa? Ya saya belikan. Ulun berikan serta dijualnya misalnya. Ya dibelikan ini dijualnya dan seterusnya. Maka ya bisa dengan cara-cara yang lain. Ya sesuatu yang mungkin tidak mewah ya yang kita belikan, sehingga kalau dia jual pun tidak terlalu. Kemudian yang keempat, bertanya kepada ahlinya. Datangkan orang pakar. Anda datang kepada orang yang ahli menangani narkoba. Datang ke sana, bertanya. Ini gimana, apa tahapan-tahapan, maka lakukan sebab-sebab demikian. Ya. Kebanyakan orang kadang anaknya narkoba tidak pernah datang kepada pakarnya, kepada yang menangani khusus kasus narkoba, bagaimana cara menanganinya, bagaimana semacam apa, maka tanya kepada mereka paham, dan itu ilmunya mereka. Ya. Maka lakukan apa arahan-arahan mereka, selama tidak bertentangan dengan syariat kita, maka lakukan.
Maka insya Allah kalau kita lakukan demikian, ikhtiar, berusaha, maka insya Allah Subhanahu wa taala cabut ya penyakit tersebut dari anak kita. Kemudian dan mohon solusinya ketika ada anak yang rajin ibadah tetapi kadang-kadang dia terbawa pergaulan dan masih sekali-kali memakai dan menggunakan narkoba. Maka ini juga kadang-kadang narkoba ini tergantung yang memakainya. Kalau ilustrasinya sembahyang tahajud terusnya. Iya, tergantung. Dan saya tahu ada orang pakai narkoba, iya hobinya ngaji aja. Ya, ngaji aja. Dan ini tentu ya pergaulan zaman sekarang ini luar biasa. Rusaknya anak kalau zaman dahulu, rusaknya anak itu ketika dia keluar rumahnya, rusak dia. Salah pergaulan. Zaman sekarang jangankan keluar, di dalam rumah pun anak-anak itu bisa rusak. Terutama tentang masalah HP dan televisi ini. Maka ya saya prinsip ya, kalau orang tua ya, kalau bisa tidak mengasih HP jangan kasih HP anak tersebut. Ustadz kasihan inya kadang meninggal insya Allah kalau dikasih HP. Anak itu tidak akan meninggal kalau kita kasih HP. Tapi kita yang kadang-kadang itu yang tidak tega ini yang salah. Zaman bahari uang kada ada HP-an. Ya, zaman bahari uang kada ada HP-an, ya. Kau aja hidup gak lamak-lamak aja anaknya. Ya. Kada ada yang bahari cerewet juga orang bahari itu kadang-kadang bahkan luar biasa. Kalau anak bahari itu luar biasa. Ada orang tua bawa pasir dihamput. Orang bahari kayak gitu. Bukan bahari itu kadang nakal juga. Bukan anak zaman sekarang saja yang nakal. Zaman dulu pun nakal. Udah sering melihat dulu waktu masa kecil. Tetapi kadang-kadang kenakalan itu wajar pada anak-anak. Ya, karena anak nakal itu adalah anak yang cerdas, saingan guru. Iya, anak nakal itu saingan guru. Karena anak nakal itu dia bisa mempengaruhi temannya. Sehingga guru itu kalah pengaruhnya. Iya. Maka itu anak nakal itu punya kecerdasan dia. Maka anak-anak yang semacam ini ya, anak-anak yang nakal dan semacam ini itu diarahkan saja sebetulnya. Kadang-kadang anak-anak itu dengan kehikmah ya, dengan kita penuh hikmah dengan apa itu lebih mereka sukai ketimbang dengan kekerasan ya, dengan kasar. Maka dengan lembut kita ya bicara sama mereka ya dari hati ke hati, maka anak itu menerima. Anak itu sebetulnya seperti kita juga. Anak kecil ataupun ya yang lain itu seperti kita ya. Anak kecil itu jangan antum lihat dia tidak seperti kita, cuma badannya saja kecil. Badannya saja kecil tapi dia memiliki perasaan. Anda berbicara dia dengan penuh kelembutan, dia merasakan. Anda bicara dia dengan penuh kasar, dia tahu Anda kasar. Dia seperti kita, tapi dia mungkin tidak bisa mengungkapkan saja dengan bahasa kita. Kalau orang tua langsung aja merangut misalnya. Ya. Langsung, kenapa ini kada bagus lalu orang tua langsung menjauh. Anak kecil mungkin dia tidak bisa mengutarakan, tapi dia sama perasaannya dengan orang tua, tapi badannya saja kecil. Ya. Maka anak yang salah pergaulan ini, ya pergaulan ini penting. Ya, maka seleksi temannya. Ya, kalau Anda lihat temannya ini nakal, ya ini suka maanunya, sudah jangan ditemankan dengan itu. Ya jaga pergaulan anak-anak tersebut. Kalau di rumah, ya kita jaga rumah kita. Jangan disibukkan dengan HP, jangan disibukkan dengan televisi. Masalahnya kadang-kadang itu di rumah semuanya megang HP. Abahnya megang HP, ibunya megang HP, anaknya megang HP, sama-sama dirancang berataan. Ya. Akhirnya kada tahu apa yang dibuka abah, apa yang dibuka anak, apa yang dibuka ibunya. Ya, maka ini pendidikan yang salah ya. Sekarang itu orang itu lebih candu kepada HP daripada makanan. Ya. Subhanallah, kenapa kau ya? Orang kalau ketinggalan Quran biasa, kalau ketinggalan HP, kadang kau pergi ke masjid. Ya, bulik pulang ke rumah mengambil HP. Ya. Maka di dalam rumah ini jaga semacam HP, semacam televisi. Ini yang kadang-kadang yang merusak anak-anak. Adapun di luar kita lihat kalau ada temannya yang nakal atau temannya, maka potong ya. Jangan ditemankan dengan teman-teman tersebut. Kemudian apakah perasaan bosan dengan anak yang seperti di atas tadi dibolehkan dalam agama? Tentu jangan berputus asa. Ya, orang tua jangan berputus asa. Ya, kalau seandainya itu adalah anak kita, kemudian anaknya demikian, maka itu jadikan sebagai ladang pahala kita. Itu ujian bagi kita, membuat kita sedih sebagai orang tua, meneteskan air mata.
ya gelisah tiap harinya, khawatir, dan itu semuanya penghapus dosa bagi orang tua. Bukankah Nabi SAW mengatakan ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha illa syaukatil lati yushakuha illa kafarallahu bi khataya. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa letih, dari rasa capek, dari rasa susah, dari rasa sedih, dari duri yang menusuknya, kecuali sebagai penghapus dosanya. Maka jadikan itu sebagai penghapus dosa kita. Taib. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukum membuat ya, intinya ini hukum membagikan bubur lah dalam rangka hari Asyura. Apakah ada sejarahnya dalam syariat Islam? Pertama, Anda membagi-bagi makanan untuk dalam rangka misalnya hari Asyura untuk orang hari raya berbuka puasa, tidak ada masalah. Ya, karena disunahkan kita membukakan puasa ya, sunnah ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam rangka pada hari Asyura itu karena keyakinan tertentu bahwasanya ini ya diagungkan oleh orang-orang di luar Islam, kemudian Anda juga ikut serta bukan dalam rangka memberikan berbuka puasa, ini keliru. Tapi kalau dalam rangka Anda ingin ya memberikan berbuka puasa orang-orang pada hari Asyura, tanggal 9, tanggal 10, maka ini tidak ada masalah ya. Kalau dibagikannya di pagi hari ini jangan, berarti antum merusak puasa orang. Ya. Ya. Maka kalau antum bagikan pada malam hari, sore hari untuk orang berbuka puasa, maka insya Allah tidak ada masalah. Jika perempuan sholat subuh di rumah lalu datang ke kajian setelah sholat, apakah setelah kajian boleh melaksanakan sholat syuruk di masjid? Jazakallahu khairan. Sholat syuruk ini sudah saya jelaskan ada di YouTube Ulun. Ulun jelaskan bahwasanya hadisnya lemah, fadilahnya lemah. Adapun sholat syuruk itu sendiri dia adalah awal waktu sholat duha. Maka tidak ada masalah orang sholat syuruk, entah itu dia sholatnya di rumah kemudian datang ke masjid pengen sholat syuruk, tidak ada masalah. Karena sholat duha. Adapun fadilah seperti pahala haji dan umrah sempurna, fadilahnya inilah lemah. Adapun sholatnya ada sholat syuruk ini, yaitu di awal waktu sholat duha. Wallahu taala a'lam. Taib. Ada yang bertanya? Ini 1, 2 terakhir. 3 ya, oke 3 langsung. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, sebetulnya peradaban yang paling tertinggi adalah peradaban Islam. Peradaban yang paling tertinggi adalah peradaban Islam, bukan peradaban Romawi dan peradaban Persia. Maka sebetulnya mereka-mereka itu yang ahlul kitab itu juga mereka mengambil dari kitab samawi, ya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka bahkan ada di antara ajaran agama mereka juga sama dengan ajaran agama kita. Maka kalau dikatakan apakah mereka menetapkan 12 bulan? Iya, mereka dulu juga 12 bulan. Tetapi ya hitungan bulan di bangsa Arab, di kaum musyrikin pada saat itu kacau dan berbeda hitungan bulan mereka dengan bulan kita, ya. Karena ya mereka ya adalah hitungan Persia, hitungan Romawi. Tetapi dalam sejarah semuanya mengatakan setahun itu 12 bulan. Wallahu taala alam. Taib. Di belakang. Pian penutupnya kena. Ya, nama-nama bulan itu dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada, ya, nama-nama bulan tersebut, ya, karena bulan-bulan itu ma'ruf, ya, dari bangsa Arab, ya. Maka sejarah bangsa Arab itu dimulai dari Nabi Ismail, ya, makanya nisbat bangsa Arab itu kepada Nabi Ismail, nisbatnya orang Yahudi kepada Nabi Ishak, ya. Wallahu taala alam. Baik.
Ya, ya, jazakumullah khair. Secara realita ulun nggak ada tahu apakah pernah ditunda dan semacamnya secara realita. Tapi kalau secara hukum Islam, maka tidak apa-apa kalau seandainya dilaksanakan di bulan Muharram, karena dia masalah kisos. Dia masalah kisos, bukan dia karena itu hukum Allah ditegakkan, maka tidak mengapa ya ditegakkan di bulan Muharram. Tapi kalau pian tanyakan secara realita gimana seperti apa, ulun nggak ada tahu. Dan ulun kadawani juga melihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.